Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Abinot BW. Jadi sebelumnya aku terakhir membuat video manga haul itu di bulan Maret. Dan bulan April, Mei, Juni, Juli aku nggak bikin video manga haul. Dan pada kali ini aku akan membuat video khusus manga haul, manga-manga apa saja yang aku beli. Tetapi aku tidak akan memperlihatkan komik-komik yang sudah continue, misalnya seperti Mob Psycho, Fist of the North Star, Jujutsu Kaisen. Dan pada kali ini khusus aku akan hanya memperlihatkan komik-komik judul baru yang aku baca saja. Mari kita menuju komik yang pertama. Komik yang pertama kita buka dengan judul baru dari Alex Media, diterbitkan oleh Level Comic, yaitu JoJo Bizarre Adventure Part 1 Phantom Blood, karya dari Hirohiko Araki, The God's King. JoJo Bizarre Adventure ini merupakan salah satu manga yang terkenal, anime yang terkenal, sudah ada sejak tahun 1980-an ya. Ya benar, 1987 tepatnya. Jadi ini lumayan manga klasik banget, dan ini juga termasuk salah satu manga yang punya art style mirip dengan Fist of the North Star. Dan JoJo Bizarre Adventure ini menceritakan tentang keluarga JoJo yang mengambil seorang anak seorang penjahat gitu ya, namanya Dio. Ya kalian tahulah Dio siapa. Dan akhirnya setelah sekian lama manga JoJo Bizarre Adventure ini bisa terbit di Indonesia. Dan part satunya sendiri itu totalnya ada 3 volume, dan part 2, part 3 itu masih berlanjut hingga sekarang sampai part 8 kalau tidak salah, atau part 9 JoJo Leon. Dan di komik Indonesia sendiri ini cetakannya bagus banget, tetapi ada blunder sedikit yang lumayan mengganggu, yaitu nama Hirohiko Araki di dalam sayapnya ini typo. Jadi kurang lah. Tapi untuk kualitas percetakan isinya bagus banget. Ceritanya sendiri gimana? Ceritanya ya itu tadi, petualangan keluarga JoJo yang agak rumit karena datangnya sosok Dio yang ingin mengambil alih warisan Jonathan. Dan Jonathan ini perlu untuk menghadapi Dio suatu saat nanti. Dan JoJo Bizarre Adventure ini semakin ke depan itu ceritanya semakin menarik dan semakin banyak karakter-karakter menarik yang akan dibawa. Contohnya adalah Speedwagon. Untuk harga komiknya sendiri itu mencakup 80.000, lumayan tebal. Dan kualitasnya pun bagus, walaupun ada tipe nama pengarang di bagian sayapnya, tetapi keren lah. Dan covernya pun juga khusus edisi Indonesia. Adegan yang sangat ikonik yaitu It's Me, Dio. Selanjutnya adalah manga yang sudah menarik aku dari jauh-jauh hari, karena sekarang volumenya itu sudah 9 dan aku membeli 3 volume awalnya. Komik ini sudah cukup menarik perhatianku sejak lama karena banyak teman-teman di Twitter yang reviewnya tuh bagus-bagus banget. Apa komiknya? Yaitu Trace volume 1, volume 2, volume 3. Judulnya adalah Trace Recollection of a Forensic Research, karya dari Kei Koga. Komik Trace ini sendiri merupakan komik yang sangat unik, membawa dimensi kisah detektif yang menurutku cukup berbeda dibandingkan cerita-cerita detektif lainnya. Aku sendiri sebenarnya tidak terlalu ngefans sama cerita detektif, tetapi Trace membawa semangat baru kepadaku ketika membaca. Hal ini kenapa? Karena komik Trace ini membawa sudut pandang detektif yang sangat unik, yaitu bagian forensik atau bagian yang meneliti barang bukti lah. Sebagian besar dari volume 1 sampai volume 3 ini masih kebanyakan itu ceritanya per kasus ya. Jadi kita dibawa meneliti dan juga mencari misteri kasus-kasus kriminal di Jepang melalui bagian forensik atau meneliti barang-barang bukti. Dan kita dibawa mengikuti cerita dari salah satu anggota laboratorium forensik polisi Jepang yang bernama Pak Mano. Pak Mano ini cukup handal, tetapi walaupun kisahnya itu volume 1 sampai volume 3 ini rata-rata masih per kasus, kita melihat sudut pandang kriminal melalui kasus-kasus yang berbeda-beda. Tetapi Trace ini membawa cerita utama, yaitu tragedi yang menimpa keluarga Pak Mano 20 tahun yang lalu. Tragedinya apa? Yaitu pembunuhan kakaknya, ibunya, bapaknya, dan juga bapaknya, ibunya, dan kakaknya.
Dan kasus ini membuat Pak Mano ingin menjadi dalam tanda kutip itu pahlawan kebenaran, pahlawan keadilan melalui pekerja forensik. Jadi selain kita disuguhi cerita-cerita kriminal per kasus dan bagaimana kita melihat sudut pandang forensik, kita juga dapat banyak sekali informasi dan ilmu tentang forensik itu sendiri, misalnya tentang DNA, pengambilan sampel-sampel barang bukti baik di lapangan ataupun di laboratorium. Bagian per kasusnya pun juga membuat kita semangat untuk membaca kasus-kasusnya, dan ada cerita utama yang menjadi dasar, yaitu misteri pembunuhan keluarga Pak Mano yang perlahan-perlahan ingin dikupas secara hukum oleh Pak Mano itu sendiri melalui bukti-buktinya. Dan di volume 3 itu cukup ada suatu kejutan, karena salah satu keluarga Pak Mano, kasus ini itu dalangnya cukup bikin cerita ini menjadi plot twist yang menarik untuk dibaca. Komik Tres Akasa ini diterbitkan oleh Akasa dengan harga normalnya itu 34.000, dan di Indonesia sudah terbit sampai volume 9. Aku nggak tahu sudah tamat apa belum, aku belum cari. Aku menikmati, beli pelan-pelan, aku sudah beli sampai volume 3, dan sayangnya di volume 3 ini aku dapat cetakan komik fisik yang kurang karena ada cetakan tintanya yang kurang tebal, jadi kurang mantep lah. Tapi menurutku masih minor, masih oke, no problem. Lalu selanjutnya yaitu manga Eroica karya dari Ryoko Ikeda. Aku lupa apakah sudah menyebutkan komik Rose of Versailles di manga haul bulan Maret atau Februari, tetapi Eroica ini merupakan kelanjutan dari Rose of Versailles. Rose of Versailles itu menceritakan tentang Maria Antoinette dan juga Raja Louis XVI, serta membawa kisah historik negara Prancis pada era menuju terjadinya revolusi Prancis hingga berakhirnya revolusi Prancis. Dan di Eroica sendiri ini kisah waktunya itu melanjutkan tragedi yang ada di Rose of Versailles dengan cerita yang baru, yaitu menceritakan tentang Napoleon Bonaparte dan sepak terjangnya hingga beliau meninggal. Dan cerita Eroica ini menjadi komik yang membuat kita termotivasi untuk membaca sejarah Napoleon, karena komik Eroica ini menurutku menuliskan cerita sejarah Napoleon Bonaparte dan juga perang Eropa pada saat itu dengan cukup renyah dan gampang untuk diikuti, serta seru juga untuk dibaca. Aku sendiri mempunyai rasa tertarikan sendiri dengan manga historik, jadi aku beli karya dari Ryoko Ikeda yang berjudul Eroica volume 1 sampai volume 12, melanjutkan kisah dari Rose of Versailles. Rose of Versailles sendiri sudah menjadi manga yang terkenal banget baik di Indonesia, Jepang ataupun di negara-negara Eropa, karena ya lumayan ikonik. Sedangkan yang Eroica ini cukup underrated dibandingkan Rose of Versailles. Tapi ya, ini sangat keren banget, klasik, salah satu manga klasik 1970, 1980, 1990 kalau nggak salah. Ya, keren lah untuk kalian yang tertarik untuk membaca sejarah melalui kisah-kisah fiksi komik. Eroica ini menjadi salah satu manga historik yang bagus. Jadi ini merupakan komik terakhir yang aku beli, dan ini merupakan judul baru, yaitu Slam Dunk karya Takehiko Inoue, merupakan salah satu mangaka legend, di mana beliau juga membuat manga seperti Vagabond dan juga Real. Dan komik Slam Dunk ini aku nyesel baru baca sekarang, tetapi terima kasih kepada toko buku Binausa dan Alex Media telah menerbitkan kembali versi box setnya, dan Agustus ini kemungkinan akan menjadi box set kedua dibuka pre-order. Slam Dunk sendiri di Indonesia sudah pernah terbit 3 kali, pertama original, kedua versi deluxe, dan yang ketiga versi box set ini. Dan ya, ini keren banget. Volume 1 sampai volume 5 ini merupakan paket lengkap dari komik Slam Dunk, karena kita ditujukan beberapa drama karakter, komedi yang lucu banget baik dari perkataan, dialog, interaksi ataupun kelakuannya, dan juga cerita basket sportnya yang intensitasnya tuh keren, cepet, dan juga seru banget ketika dibaca. Volume 1 dan volume 2 ini masih perkenalan karakter, menceritakan tentang Hanamichi Sakuragi, di mana dia itu mempunyai bakat
tubuh fisik yang bagus dan juga bakat olahraga, tapi dia tuh benci basketbal. Dan pas SMA tiba-tiba dia ingin menjadi atlet basketbal karena dia menaksir salah satu wanita yang sangat senang sekali dengan basketbal, yaitu Haruko Akagi. Dan akhirnya Hanamichi pun mengikuti ekstrakurikuler basket di tim SMA Sohoku. Ya, volume 1, 2, 3, 4, 5 ini paket lengkap seperti yang aku katakan. Untuk volume 3 dan 4-nya kita sudah disuguhkan pertandingan basketbal yang sangat seru sekali, di mana terjadi pertandingan antara Sohoku versus Ryonan. Dan aku yang tidak suka olahraga basket ketika membaca sangat menikmati. Kenapa? Karena salah satunya yaitu ada penjelasan aturan-aturan yang dapat dipahami walaupun secara perlahan. Lalu tentunya intensitas permainan basketbolnya itu keren banget, cepat. Ketika membaca Slam Dunk ini aku teringat membaca Haikyuu, di mana karakternya itu keren-keren, dapat banget penulisan karakternya, perkembangan karakternya. Lalu yang kedua itu komedinya tuh lucu banget, pasti ngakak, banyak sekali tingkah-tingkah konyol yang lucu banget. Lalu yang ketiga yaitu unsur sport realistiknya yang ciamik, renyah. Nah, aku sangat menikmati komik Slam Dunk ini. Untuk komik fisiknya sendiri itu ada jaketnya seperti ini, spesial. Lalu untuk dalamnya itu logo basket, bola basket, tetapi di setiap volume itu sama, cuma warnanya yang beda. Ada yang merah, kuning, biru, dan juga hijau. Ya, seperti ini. Ya, sekali lagi Slam Dunk ini merupakan pembelian terbaikku di bulan ini ya, manga yang keren banget. Aku langsung nonton animenya juga, keren, dan aku nyesel baru baca sekarang karena aku sudah tahu sejak dulu. Dan Slam Dunk ini juga merupakan salah satu series manga anime yang sangat-sangat terkenal. Jadi ya, sekian manga haul di gabungan ini. Semoga menghibur dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Salam damai Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.